Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Tersangka pengancam Goro Mahfud MD, anggota dan simpatisan FPI. Ini peran keempat tersangka yang ancam Goro Mahfud MD. Ancam aparat soal Habib Rizik ditangkap, pria ini diamankan polisi. Minta ketum FPI hingga Panglima Laskar serahkan diri, polisi kami akan tangkap. Newsdetik.com. Tersangka pengancam Goro Mahfud MD, anggota dan simpatisan FPI. Polisi menangkap 4 tersangka ujaran kebencian yang mengancam akan menggorok kepala Menko Polhukam Mahfud MD jika pulang ke Pamekasan, Madura. Keempatnya merupakan anggota dan simpatisan FPI. Kalau secara struktur, yang bersangkutan mengaku bahwa mereka anggota dari organisasi masyarakat tersebut atau FPI, kata Direskrimsus Polda Jatim Kombes Gideon Arif Setiawan di Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Minggu 13 Desember. Gideon memaparkan keempat tersangka ini yakni Muhammad Nawawi atau Gus Nawawi 38, warga dusun Warung Dowo Selatan, Poh Centrek Pasuruan, Abdul Hakam 39, warga dusun Kerajaan Kirati Pasuruan, Mosi Rojudin 37, warga dusun Kerajaan Grati Pasuruan, dan Samsul Hadi 40, warga dusun Rembang Grati Pasuruan. Gideon menyebut 2 tersangka yang menjadi anggota FPI yakni Muhammad Nawawi yang menjadi wakil bidang organisasi FPI dan Abdul Hakam yang menjadi anggota Hilmi atau Hilal Merah Indonesia yang merupakan organisasi sayap FPI. Sedangkan 2 tersangka lainnya merupakan simpatisan FPI. Gideon menambahkan keempat tersangka mengaku terlibat dalam FPI. Mereka juga tergabung dalam grup WhatsApp Front Pembela IBHRS. Kemudian dalam grupnya saya tidak memberikan persepsi, tapi memberikan fakta bahwa grupnya adalah grup namanya Front Pembela IBHRS. Rekan-rekan bisa simpulkan sendiri, kalau dari keterangan mereka, ia masuk bagian dari organisasi massa, pungkas Gideon. Sementara dari kasus ini, polisi mengamankan beberapa barang bukti mulai dari handphone milik tersangka hingga tangkapan layar video dan bukti penyebaran video melalui grup WhatsApp. Keempat tersangka ini dijerat Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 27 Ayat 4 Cu, Pasal 45 Ayat 4, dan atau Pasal 28 Ayat 2 Cu, Pasal 45 Ayat 2, dan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ini peran keempat tersangka yang ancam Goro Mahfud MD. Polisi menangkap 4 tersangka ujaran kebencian yang mengancam akan menggorok kepala Menko Polhukam Mahfud MD jika pulang ke Pamekasan, Madura. Apa saja peran mereka? Ancaman ini diunggah Muhammad Nawawi atau Gus Nawawi 38, warga dusun Warung Dowo Selatan, Poh Centrek Pasuruan, lewat akun YouTube Amazing Pasuruan pada 9 November 2020. Video tersebut berjudul peringatan keras warga Madura untuk Mahfud MD karena kurang ajar kepada Habib Rizik. Mungkin rekan-rekan sudah sempat melihat adanya sebuah akun YouTube dengan nama Amazing Pasuruan, di mana salah satu kontennya adalah ada konten yang diucapkan seorang inisial MN itu berisi tentang ujaran kebencian dan pengancaman, kata Direskrimsus Polda Jatim Kombes Gideon Arif Setiawan di Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Minggu 13 Desember. Gideon menyebut awalnya ada laporan dari pelapor bernama Dr. Duke Ari Widargo pada 3 Desember 2020 tentang video tersebut. Polisi lalu menetapkan Nawawi menjadi tersangka. Dari situ kita lakukan penelusuran jejak digital, maka kami melakukan penetapan tersangka terhadap MN di Pasuruan, ibunya. Namun saat penyelidikan, polisi mendapati ada 3 tersangka lain. Ketiga tersangka ini yakni Abdul Hakim 39, warga dusun Kerajaan Grati Pasuruan, Mosi Rojudin 37, warga dusun Kerajaan Grati Pasuruan, dan Samsul Hadi 40, warga dusun Rembang Grati Pasuruan. Gideon memaparkan ketiganya menyebarkan video ancaman ini melalui grup-grup di aplikasi percakapan WhatsApp. Kemudian berdiri sendiri adalah kasus rangkaian dengan itu. Ternyata setelah ditelusuri bahwa konten itu beredar di antara grup WA. Ada 3 grup WA yang membuat konten itu karena ini sifatnya sosial media. Maka kami menerbitkan laporan polisi model A, papar Gideon.
Kontennya sama. Ada sebuah konten yang kemudian berisi ujaran kebencian dan pengancaman terhadap seseorang. Dan ini kami lakukan dengan penyidikan tersendiri terhadap 3 tersangka, yaitu Saudara MS, Saudara SH, dan Saudara AH imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Gideon mengatakan ketiga pelaku yang ikut menyebarkan video tersebut mengaku tahu jika kontennya berisi ancaman dan melanggar norma. Namun mereka tetap menyebarkan konten tersebut melalui grup WhatsApp. Yang paling penting poinnya adalah kenapa mereka kita jadikan tersangka, karena mereka tahu bahwa konten yang ada itu sudah melanggar norma. Yang kedua, melanggar Undang-Undang Dasar, memuat atau berisikan tentang ujaran kebencian dan yang sifatnya mengancam. Ini konten yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sesuai dengan pasal 27 ayat 4 dan 28 dengan ancaman hukuman 6 tahun, pungkas Gideon. Sementara dari kasus ini, polisi mengamankan berbagai barang bukti, mulai dari handphone milik tersangka hingga tangkapan layar video dan bukti penyebaran video melalui grup WhatsApp. Ancam aparat soal Habib Rizik ditangkap, pria ini diamankan polisi. Polisi menangkap seorang pria yang viral karena diduga mengancam polisi jika Habib Rizik siap ditangkap. Pria tersebut mengatakan akan membunuh polisi jika Habib Rizik benar-benar ditangkap. Dalam videonya, pria yang mengaku bernama Muhammad Umar itu menantang polisi. Dia menyebut akan memenggal kepala polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar. Jikalau Habib Rizik kena tangkap, polisi akan berhadapan dengan saya. Polisi akan berhadapan dengan saya dan saya akan penggal kepala polisi. Ingat itu, ujarnya dalam video tersebut seperti dilihat Detikcom Minggu 13 Desember. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut pria tersebut diamankan hari ini. Baru diamankan, kata Yusri Yunus saat dimintai konfirmasi. Yusri belum menjelaskan soal penangkapan tersebut. Menurutnya penyidik masih memeriksa yang bersangkutan. Baru masuk kita periksa. Besok saya ini kan disampaikan ya, ujarnya. Seperti diketahui, polisi telah menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Pada Kamis 10 Desember, polisi pun sempat menyebut akan menangkap Habib Rizik jika dia tidak datang ke Polda Metro Jaya. Namun pada Sabtu 12 Desember, Habib Rizik datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Habib Rizik menjalani serangkaian pemeriksaan, setidaknya lebih dari 12 jam menjalani pemeriksaan. Akhirnya Habib Rizik keluar ruang penyidikan. Ia keluar dengan mengenakan baju tahanan dengan tangan di borgol. Habib Rizik dibawa menggunakan mobil tahanan. Ia resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari. Kemudian tersangka MRS Muhammad Rizik Syihab kita tahan. Kita lakukan penahanan dan penyidik itu dimulai tanggal 12 Desember selama 20 hari ke depan sampai tanggal 31 Desember 2020. Ujar Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu 13 Desember. Selain disangkakan dengan pasal kekarantinaan kesehatan, Habib Rizik juga dijerat dengan pasal penghasutan atau pasal 160 KUHP dan pasal tidak menuruti perintah petugas atau pasal 216 KUHP. Minta Ketum FPI hingga Panglima Laskar serahkan diri, polisi kami akan tangkap. Dari 6 tersangka kerumunan di Petamburan termasuk Habib Rizik Syihab, 2 tersangka belum menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Mereka adalah Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan Panglima Laskar Pembela Islam atau LPI Maman Suryadi. Kami juga mengharapkan yang 2 lagi sampai dengan saat sekarang ini belum menyerahkan diri untuk segera menyerahkan diri, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu 13 Desember. Yusri tidak menyebut batas waktu menyerahkan diri, namun dia mewanti-wanti jika tidak segera menyerahkan diri, polisi akan menangkap mereka. Secepatnya kami akan tangkap, tuturnya. Diketahui 3 orang lain yang jadi tersangka selain Habib Rizik, yaitu Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas selaku Sekretaris Panitia, dan Habib Idrus selaku Kepala Seksi Acara telah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Tadi pagi sekitar pukul 01.00 WIB, 3 orang dari ke-5 orang tersebut menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, kata Yusri kepada wartawan Minggu 13 Desember. Pertama atas nama Haris Ubaidillah sebagai Ketua Panitia, kemudian kedua atas nama Idrus, ketiga atas nama Ali Alwi Alatas. Ketiga orang tersebut dibawa bersama-sama dengan pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya menyerahkan diri kepada Polda Metro, ucap Yusri. Kepada 3 orang tersebut, Polda Metro Jaya tidak menahan mereka. Alasannya ancaman hukuman mereka di bawah 5 tahun. Yusri Yunus menerangkan ketiga tersangka hanya disangkakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
kekarantinaan kesehatan dengan ancaman 1 tahun penjara. Yusri menyebut dalam tata cara hukum pidana, ancaman hukuman pidana di bawah 5 tahun penjara tidak bisa ditahan. Kan pasal 93 kan cuma ancamannya 1 tahun, tidak akan ditahan, kata Yusri. Nasib 3 orang tersebut berbeda dengan Habib Rizik Syihab yang menjadi tersangka dan ditahan. Selain pasal kekarantinaan kesehatan, Habib Rizik dikenai pasal penghasutan dan melawan petugas. Polisi terus memantau kondisi kesehatan pimpinan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab yang kini telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Habib Rizik saat ini di dalam keadaan sehat. Sampai dengan saat ini, saudara Rizik Syihab sudah kita tadi malam disampaikan kita lakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Kondisinya sehat, kita masih tetap pantau, kata Yusri. Demikian, wassalamualaikum.